tempat yang terbuka sekedar untuk basa-basi begini. Ya, saya mengusulkan sih kalau bisa ada pembahasan lebih dalam soal itu. Mungkin kita beda pendapat, beda pandangan, menafsirkan KUHP, menafsirkan Undang-Undang KPK. Tapi saya tidak ingin juga perbedaan pandangan itu nanti dimanipulasi seolah-olah saya tidak mendukung KPK. Oleh sebab itu kan saya tadi mengusulkan sebetulnya rapat ini jangan terbuka begini. Kalau terbuka ini nggak ada keterbukaan, tak orang ngomong. Nggak genuine orang ngomong. Basa-basi, lip service. Hanya mau menampilkan di publik bahwa saya hebat. Apa itu maunya? Kalau kita mau sungguh-sungguh berantas KKN, kita mau mendukung KPK, ayo kita duduk dalam ruang tertutup. Tapi tidak ada hengki-pengki di situ. Tak ada. Itu pimpinan. Saya usulkan kalau bisa jangan stop di sini. Jangan juga pimpinan enteng saja serahkan kepada Komisi 3. Saya rasa kita tuntaskan di sini ya. Termasuk nanti pimpinan KPK kalau bisa juga ngomong terbuka. Bagaimana anggaran terhadap KPK selama ini? Buka dong. Mau sama-sama dengan kejaksaan. Bagaimana sikap politik Dewan terhadap anggaran untuk kejaksaan? Coba bayangkan. Kejaksaan selama ini Pak, minta berkali-kali anggaran 6 triliun untuk bisa melaksanakan tugasnya, memberantas korupsi juga. Tapi yang dikasih cuma 2,5 triliun. Gimana? Seriuskah kita ini sih? Itu pertanyaan saya. Saya ingin sebetulnya pimpinan dalam ruang tertutup kita buka ini. Kalau KPK mau jadi koordinasi pemberantasan KKN, oke, ini problem kita. Kita maunya begini ke depan. Pimpinan Dewan, pimpinan penegak hukum, duduk satu meja ngomong soal ini. Setahun ini kita kasih kesempatan kepada kejaksaan misalnya. Kasih uang 6 triliun sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita evaluasi setahun. Polisi juga sama. Kewenangannya juga sama. Ini kan draft pimpinan. Kewenangan yang dikasih kepada KPK itu jauh lebih powerful dibanding dengan kejaksaan dan kepolisian. Jangan salahkan polisi dan kejaksaan dong. Wong kewenangan yang dikasih kepada kejaksaan sama kepolisian, kewenangan memble kok. Jadi bagi saya masuk akal kalau KPK begini. Nah, kalau mau sama-sama komitmen kita kuat ke depan untuk pemberantasan KKN, kasih kewenangan yang sama kepada kejaksaan dan kepolisian, khusus pemberantasan KKN. Yang kedua, dukungan dananya juga. Kalau tidak munafik kita ini. Nah ini, ya karena kita ngomong munafik, jadi kalau tertutup kan enak kita tunjuknya. Nah, kemudian juga, kalau dalam ruang tertutup pimpinan, kita juga bisa tanya, apa betul si pimpinan anggaran dapat duit sih? Jangan-jangan betul. Kalau betul masa kita bela, ya kita juga nggak mau dong jadi bempernya badan anggaran. Orang. Iya toh, iya apa orang itulah, iya itu maksud saya. Bukan lembaga, iya anggota-anggota seolah-olah ya apalah bahasa lama dulu oknum. Nah kita nggak bisa ngomong terbuka di sini, tanya pun nggak bisa. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Terakhir, Pak Fahri, terakhir ya. Oke. Nama saya disebut-sebut. Nama saya juga. Kalau disebut kok respon semua ini. Saya perlu menjelaskan ini gitu, supaya ini kan saya ternyata ini live ini. Semua rakyat bisa melihat ini. Saya tadi disebutkan sebagai pengacara. Sejak 2004 saya ini sudah nonaktif sebagai pengacara, Pak. Itu dulu yang pertama. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain atau pimpinan KPK yang dari dasar advokat juga masih berpraktek, saya nggak tahu. Ada yang pakai nama Pak Haji. Mungkin gitu ya bisa. Cuma perlu klarifikasi ini Pak Busro, khususnya pimpinan KPK. Tadi disampaikan oleh Dr. Benny Kaharman sangat jelas dalam hukum acara. Tadi saya sampaikan kita tidak ingin mengajari buaya berenang. Bahwa dalam meminta klarifikasi dan meminta pemeriksaan sebagai saksi, secara hukum acara itu jelas berbeda. Proses pro justisia itu baru dimulai sejak adanya tersangka
dan pihak yang diminta sebagai saksi itu adalah pihak yang melihat, menyaksikan, atau memberikan sarana, atau ikut dalam pelaksanaan. Itulah yang dikenal dalam Junto 55. Beda dengan klarifikasi. Kalau Bapak melihat surat yang diberikan oleh pimpinan KPK kepada pimpinan DPR, jelas pemeriksaan ini sebagai saksi atas pemeriksaan perorangan, bukan sebagai lembaga. Kalau itu jelas, kita dukung. Namun, etika proses pemanggilan seorang sebagai saksi, karena ini menyangkut tugas-tugas yang melekat kepada beliau, bahwa hukum kita ini ada azas hukum murah, sederhana, dan cepat. Juga tidak bisa menghambat proses ketatanegaraan yang lain. Bisa misalnya dipanggil 1 orang, bisa dipanggil 2 orang. Dan saya juga tidak menyayangkan bahwa dalam proses rapat konsultasi ini kita menyetujui permintaan pimpinan KPK. Bahwa pimpinan Badan Anggaran tidak boleh hadir. Bahwa azas hukum itu, azas praduga tidak bersalah itu tidak boleh kita munafikan. Mereka belum tentu terima duit kok. Belum jelas terima duit. Mungkin juga pimpinan KPK ada terima duit. Bisa juga pimpinan Komisi 3 terima duit atau anggota Komisi 3 terima duit. Jadi jangan kita menyampingkan seseorang dalam fungsi dan tugas dia sebagai pimpinan Badan Anggaran, tapi kita sudah menyampingkan azas praduga tidak bersalah. Padahal yang kita undang ini adalah ini kawakan hukum semua, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan KPK, pimpinan Komisi 3, yang tiap hari makanannya hukum acara terus. Jadi perlu jelas ini Pak Busro. Mungkin ini slip of tongue, saya nggak tahu. Kalau slip of tongue ya udah kita maafin, kita selesaikan ini. Tapi karena ini adalah, saya tahu ini adalah live, perlu digarisbawahi dan jangan sampai kita salah bicara. Beda antara permintaan klarifikasi dengan permintaan sebagai saksi. Jelas itu hukum acaranya. Nggak bisa sama. Kalau Bapak bilang sama, wah ini kita salah pilih kemarin ini. Saya terus terang tidak sesuai dengan ajaran ilmu hukum yang saya terima kalau memang begitu. Nah yang kedua, kalau itu pemeriksaan itu sebagai saksi dan jelas dalam surat Bapak tanggal 28 September 2011 sebagai saksi dan perorangan, maka di dalam hukum acara itu ada azas praduga tidak bersalah, sistem peradilan yang murah, sederhana, dan cepat. Tidak usahlah dipanggil 4-4. Bukan tidak setuju kita dipanggil berempat, cuma ada siklus anggaran yang harus kita bahas. Misalnya dipanggil bersatu, berdua. Kayak hari ini kan dipanggil berdua datang. Besok berdua lagi dipanggil datang. Begitu. Itu saya pikir selesai. Tidak ada juga, kita juga tidak ingin membatasi bahwa intervensi dalam hal proses penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mengenai bahwa ini tidak ada pengalihan isu, saya tidak mengintensikan bahwa ini adalah pengalihan isu. Namun ini konstituen kami yang ada di Lampung, konstituen kami yang ada di Jawa, Sulawesi semua itu mengatakan, mana kasus Senturi itu? Mana kasus Wisma Atlet itu? Itu kan yang perlu, yang harus, jangan sampai kasus ini membuat stagnan progres report daripada pelaksanaan hukum ke depan. Belum lagi masalah calon pimpinan KPK mau 8 atau 10. Ini belum lagi kita berlangsung di situ. Jangan sampai kita terhambat dalam hal ini. Jadi saya minta klarifikasi pada pimpinan KPK khususnya Pak Busro. Ini klarifikasi atau saksi? Kalau surat Bapak ini saksi. Tapi kalau Bapak menyatakan itu slip of tongue, nggak apa-apa, kita maafkan. Kita anggap ini selesai. Tapi kalau klarifikasi, tolong Bapak buka hukum acara secara jelas dan terbuka. Tidak ada persamaan antara permintaan klarifikasi dan permintaan sebagai saksi. Itu jelas dalam hukum acara 184. Kecuali kita punya buku yang berbeda. Saya nggak tahu kalau ada buku lain. Nah itu yang kedua. Sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan, dan kami juga dalam pimpinan Komisi 3 tidak salah menafsirkan. Seandainya memang ada, silakan. Kami tidak akan mencegah, kami akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan institusi KPK. Yang kedua, pimpinan mungkin dalam rapat konsultasi ini juga mengenai polisi anggaran kita juga. Sehingga peranan dari kepada kejaksaan dan kepolisian dengan permintaan anggaran yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Minta 6 dikasih 2, bagaimana mau jalan?
nggak bisa jalan. Kayak kepolisian minta 34 cuma dikasih